warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Faradila NIM 41211037 akan menjelaskan materi uji ANOVA satu arah. ANOVA satu arah dibagi menjadi 7 bagian, yaitu pengertian ANOVA, pengertian one way ANOVA, prinsip ANOVA, syarat uji one way ANOVA, contoh kasus, langkah-langkah uji one way ANOVA, dan interpretasi uji ANOVA. Yang pertama, pengertian ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. ANOVA merupakan metode statistik inferensi yang digunakan untuk menguji rata-rata dari beberapa populasi. ANOVA merupakan perluasan dari uji rata-rata atau uji T. Jika uji T menggunakan hanya 2 sampel yang akan dibandingkan, maka dengan ANOVA dapat dibandingkan lebih dari 2 sampel. Karena merupakan perluasan uji rata-rata, maka komponen yang digunakan sebagai acuan adalah variansi, sehingga ANOVA disebut juga analisis variansi. Misalnya kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata IQ antara siswa kelas SLTP kelas 1, 2, dan kelas 3, ada dua jenis ANOVA, yaitu analisis varian satu faktor atau one way ANOVA, dan analisis varian dua faktor atau two ways ANOVA. Pada materi kali ini kami hanya akan membahas analisis varian satu faktor atau ANOVA satu arah. Yang kedua, pengertian one way ANOVA. One way ANOVA adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata dua atau lebih kelompok berbeda secara nyata atau tidak. Uji one way ANOVA disebut juga uji ANOVA satu faktor atau satu arah. Analisis ini memiliki asumsi bahwa kelompok yang dianalisis memiliki varian yang sama serta data yang digunakan berdistribusi normal. 3. Prinsip ANOVA. Prinsip uji ANOVA adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama atau nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, nilai mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda. Dengan kata lain, nilai mean yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Yang keempat, syarat uji one way ANOVA. Setiap data yang terkumpul pasti memiliki karakteristik tersendiri, sehingga dibutuhkan metode uji statistik yang tepat. Begitu juga untuk uji one way ANOVA. Berikut ini persyaratan penggunaan uji one way ANOVA. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor atau variabel independen berupa non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, variabel data penelitian berdistribusi normal. Yang keempat, variabel data penelitian mempunyai varian yang sama atau data homogen. 5. Contoh kasus. Seorang manajer ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang berapakah rata-rata penjualan keempat handphone tersebut, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Yang keenam, langkah-langkah uji one way ANOVA. Bisa dilihat ada Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Langkah-langkah uji one way ANOVA. Yang pertama, melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk, melakukan uji homogenitas, melakukan uji one way ANOVA. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Jika nilai sig lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Lanjut, langkah-langkah uji one way ANOVA. Langkah yang pertama, buka SPSS dan klik pada variabel view. Sini klik variabel view. Selanjutnya, penamaan pada variabel.
Ini udah ada, klik X dan Y. Selanjutnya kemudian klik data view dan akan otomatis muncul variabel X dan Y atau variabel merek dan penjualan yang telah kita isi pada variabel view tadi. Selanjutnya isikan data ke data view. Lanjut, klik data view. Selanjutnya melakukan uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas, klik pada analis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih explore. Klik analis, deskriptif statistik, kemudian explore. Setelah itu pindahkan variabel merek ke kolom faktor list. Variabel merek ke kolom factor list dan variabel penjualan ke kolom dependent list. Kemudian klik tombol plots dan centang pada bagian normality plots with test. Plots, klik plots, normality plot twist. Selanjutnya continue. Kemudian lanjut melakukan uji ANOVA sekaligus uji homogenitas. Caranya klik analis, kemudian pilih compare means, kemudian pilih one way ANOVA. Klik analis, compare means, lanjut one way ANOVA. Selanjutnya masukkan merek ke dalam kolom faktor dan penjualan ke dalam kolom dependent list. Masukkan merek ke dalam kolom faktor dan penjualan ke dalam kolom dependent list. Kemudian pilih post hoc, lalu beri tanda centang pada Turkey. Pilih post hoc, pilih centang pada Turkey. Selanjutnya continue dan pilih option, dan kemudian beri tanda centang pada deskriptif dan homogeneity of variant text. Kemudian continue. Yang selanjutnya interpretasi uji ANOVA. Berdasarkan output SPSS deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek handphone dengan rincian sebagai berikut. Samsung 45,30, Oppo 41,10, Vivo 39,00, Lenovo sebesar 35,70. Mari kita lihat. Untuk deskriptifnya, Samsung 45,30, Oppo 41,10, Vivo 39,00 dan Lenovo 35,70. Selanjutnya menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS, tes homogeneity of variance diperoleh nilai signifikansi atau SIG sebesar 0,074. Karena nilai signifikansi 0,074 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Cari tes homogenitas. Ini ada di sini, udah ada di kolomnya. Selanjutnya menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda atau uji ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikansi atau SIG lebih besar
0,05, maka rata-rata sama. Jika nilai signifikansi lebih kurang dari 0,05, maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,009 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Lihat di ANOVA, sudah di kolomnya bisa lihat. Dan selanjutnya, interpretasi uji ANOVA mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama, atau tes post hoc. Pengujian Turkey HSD. Turkey HSD adalah pengujian perbandingan jarak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, jika kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dengan Oppo, angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek handphone tersebut adalah 4,200. Angka 4.200 ini diperoleh dari nilai rata-rata atau pada output deskriptif untuk penjualan Samsung 45,30 dikurangi dengan rata-rata penjualan Oppo 41,10. Sementara itu, perbedaan rata-rata penjualan berkisar antara min 3,06 atau lower bound sampai dengan 11,46 atau upper bound pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek handphone tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparisons, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,415 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek handphone tersebut tidaklah signifikan. Selanjutnya, melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output Turkey HSD. Yang pertama, pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. Yang kedua, pada subset 2 terdapat pada penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Selanjutnya, pembuatan kesimpulan dalam uji one-way ANOVA. Dalam riset eksperimen ini, hanya rata-rata penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.